Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitul khaira ila hadratin nabil karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summal khususan syekhina wa li ustazina wa wasilatina wa usuluhum wa furu'uhum kulluhum ajma'in syaillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, selalu kita puji Allah atas segala rahmat dan karunia Allah, terutama rahmat iman dan Islam, yang kalau kita mau kita pandang secara konsep ilmu hakikat merupakan puncak rahmat terhadap tiap diri insan yang mendapatkan rahmat ini. Apalagi kita terlahir dan terzahir sebagai seorang muslim yang tentunya tergolong kepada qada dan qadar Allah, yang tanpa bersusah payah kita termasuk insan yang terpilih untuk membawa amanah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tak bisa bayangkan andai kata kita terzahir dalam takdir Allah, tidak dilahirkan dari rahim seorang yang kenal dengan Allah atau dari seorang kafir, berapa panjang perjalanan diri kita untuk bisa ruku dan sujud sampai subuh hari ini. Namun cara pandang terhadap rahmat inilah yang patut dilatih, dibiasa-biasakan, ditanam-tanamkan ke dalam diri. Dalam bahasa ilmu tasawuf diriyadahkan, sehingga mana itu yang hakiki, mana itu yang majazi, mana itu yang benar-benar rahmat Allah, mana itu cuma fata morgana yang ujungnya meninggalkan atau ditinggalkan. Kemudian nikmat iman Islam itu kita wujudkan dengan ruku sujud kita sebagai seorang hamba kepada Khaliqnya. Jumlah manusia di dunia hari ini miliaran, tidak semua manusia kenal dengan Allah. Dan di antara manusia yang kenal dengan la ilaha illallah, tidak semua pula yang tergerak kalbunya untuk bisa ruku sujud sampai subuh hari ini. Maka sujud ini pun juga sesuatu yang luar biasa. Karena mengapa ruku sujud itu tidak terjangkau oleh kecerdasan akal. Walaupun
Hidup ini perlu akal, tapi kecerdasan semata kadang-kadang belum tentu membuat orang rukuk sujud kepada Allah. Andai kata rukuk sujud ini terjangkau dengan kepintaran, pasti orang-orang yang jenius, orang pintar, berpendidikan tinggi, orang-orang yang rajin rukuk sujud kepada Allah. Ternyata tidak juga. Walaupun dia S1, S2, S3 atau mungkin seorang guru besar, tak jarang pula kita menengok seorang ilmuwan yang pintar banyak yang tak rukuk sujud kepada Allah. Kalau rukuk sujud ini terjangkau oleh harta, kekayaan, posisi dan jabatan, pasti diri orang-orang yang punya harta banyak, jabatan tinggi merupakan orang-orang yang rajin rukuk sujud kepada Allah. Ternyata fenomenanya juga tidak begitu. Ada rakyat yang rukuk sujud, ada penguasa yang rukuk, ada orang yang ekonominya baik rukuk sujud kepada Allah, ada yang biasa-biasa saja. Yang parah itu dan yang malang itu adalah segala tidak saja. Posisi tak jelas, jabatan tak punya, pangkat tak miliki, harta tak cukup, wajah bermasalah, tak sujud pula kepada Allah. Amin. Artinya itu rahmat luar biasa. Bergeraknya kalbu manusia untuk bisa rukuk sujud kepada Allah, itu rahmat yang paling mutlak bagi tiap diri. Kita tak bisa bayangkan andai kita dianugerahi kecerdasan akal, diberikan posisi harta yang banyak, tapi tak dapat nur hidayah Allah, susah rukuk sujud ini. Maka alhamdulillah, mari kita sama-sama jiwa kalbu hati kita, dan jangan sampai rusak pula hati kita antar sesama yang sudah rukuk sujud ini. Karena bagaimanapun syaitan la'natullah tidak rela, tidak ridho menengok kita sebagai hamba Allah rukuk sujud kepada Allah. Dan tentunya dia juga tidak rela kita bersilaturahim. Ketika kita sudah rukuk sujud, ketika kita sudah bersilaturahim, jaga jiwa. Jangan sampai sesama yang sudah rukuk sujud kepada Allah rusak pula perasaan hati kita. Kadang-kadang terjemahan ini gampang pula masalahnya. Berbeda mukena saja kadang tak tegur sapa. Berlain jenggot dengan kupiah, sudah merasa tak sekelompok. Gampang pula rusak. Nah, itu yang kita mulai asah-asah. Sebelum saya lanjut, memang sesuai cek sesuai dengan qada dan takdir Allah. Saya memang punya utang juga di sini. Tapi tanpa disangka jumpa lagi kan. Dulu ada jadwal, kebetulan malam itu aktivitas sampai jam 3-an. HP saya mati, sekali tersentak orang sudah salam. Nah, selesai lagi. Tinggal lihat HP mati, alarm tak hidup. Saya bisa merasakan bagaimana kecewanya pengurus. Tapi dengan takdir Allah, tanpa direncanakan pun malam tadi datang lagi. Mudah-mudahan ini juga sekaligus menebus dosa masa lampau. Nah, gitu kan, ada yang kecewa. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, subuh hari ini saya coba pilih-pilihkan materi, mudah-mudahan cocok. Cara pandang manusia dalam hidup itu dua. Menurut kitab Al-Hikam pengarangnya Ibnu Athaillah, bab yang ke-10 itu membahas tentang cara pandang manusia menengok hidup ini. Cara pandang manusia dalam hidup dua. Satu namanya asbab, yang kedua namanya tajrid. Karena pakai istilah, kita coba pelan-pelan bahasanya. Ada asbab, ada tajrid. Saya harapkan yang penting nyambung saja. Itu enaknya ngaji di musala, di masjid, nyambung saja, itu luar biasa. Paham tak masalah, evaluasi tak ada, ujian tak ada. Pokoknya semua yang hadir lurus terbaik. Satu asbab, dua tajrid. Tajrid. Apa itu asbab? Cara pandang manusia terhadap alam dan peristiwa alam ini bermuara kepada hukum sebab akibat.
dari alam kepada alam, hukum sebab akibat. Saya contohkan, mengapa kita kenyang? Karena makan. Mengapa haus hilang? Karena minum. Mengapa saya pintar? Rajin belajar. Mengapa bapak sukses? Rajin usaha, gitu kan? Itu sebab akibat namanya. Masuk kepada hukum-hukum fisika. Maaf bapak, kalau ada yang dosen fisika, guru fisika di sini, dalam fisika dikaji oleh ilmuwan, berjumpalah sama dia hukum-hukum yang dalam bahasa kaji disebut sunnatullah. Cuma karena yang mengaji hukum alam ini tidak kenal Allah, digantinya hukum alam, nature of law dan segala macamnya. Semua terhukum, tersistem oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh masuk kepada hukum fisika, setiap benda yang dilempar ke atas, mungkin kita pernah belajar dulu, jatuhnya ke bawah. Ngapa tuh? Nah, kenal ada gravitasi. Muncullah berbagai macam sebab. Tapi maaf, kalau cara pandang manusia terhenti kepada hukum sebab akibat ini saja, maka dia belum sampai pengakuan kepada besarnya Allah. Saya contohkan contoh yang kedua. Bapak ibu kan kenal magnet, orang umum menyebut besi berani, ya kan besi berani itu. Ketika dua besi berani didekatkan, dia tarik menarik itu tolak menolak. Tergantung kutubnya, gitu. Ya kan? Mengapa dia bisa tarik menarik? Karena ada magnet. Disebabkan ada magnet, dia tarik menarik atau tolak menolak. Mengapa dia seperti itu? Tergantung kutub. Satu positif, satu negatif. Tolak menolak apa tarik menarik? Tarik menarik dia. Tapi kalau kutubnya sama, dia tolak-tolak dia. Positif sama positif, negatif sama negatif, nolak dia. Hebat pula magnet, itu hukum alam tuh. Magnet saja pak berlain, kutubnya tolak dia. Ada pula manusia sekarang kutubnya sama, tarik menarik dia. Mudah-mudahan di sini tidak ada, kalau salah tidak. Mengapa dia tarik menarik? Ada magnet, itu sebab namanya. Kalaulah manusia mengkaji sampai hukum sebab akibat ini saja, dia tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kalau manusia memahami hidup cuma sebab akibat saja, muncullah manusia ego, takabur, ujub, sum'ah, sombong. Karena yang terpandang saya, yang hebat saya, yang kuasa saya, yang menentukan saya. Kalau bukan karena saya, tak jadi. Tak terpandang Allah. Nah, itu pandangan asbab namanya. Pandangan dunia. Yang pandangan dunia ini dalam Quran dibagi dua juga. Tadi dua, dibagi dua lagi. Mana itu? Innamal hayati dunya la'ibun walahun. Satu lagi, mata'ul ghurur. Cara pandang orang terhadap asbab akibat ini, cara pandang kehidupan dunia ini dua. Model bahasa Quran menyebut dunia ini cuma dua saja. Satu, la'ibun walahun. Yang kedua, mata'ul ghurur. Ini peringatan yang luar biasa. Apa itu la'ibun walahun? Selalu diterjemahkan tipu daya. Mengapa disebut tipu daya? Bukan yang sebenarnya. Andai kata manusia tidak sampai bermakrifat kepada Allah, maka dia tertipu dalam hidup. Apa maksud tertipu? Seakan-akan itulah yang dikejar, seakan-akan itulah yang mutlak. Ternyata ketika didapatkan dunia ini, saya bukan nakut-nakutkan bapak yang hidup, tidak. Dunia muaranya cuma dua. Bahasa Quran, wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada pada sisi engkau semua akan lenyap, yang kekal apa yang ada pada sisi Allah.
Ketika kita kejar dunia tanpa Tuhan, ujungnya cuma dua dunia ini, meninggalkan atau mana yang enak? Halo? Ibu? Mana yang enak? Meninggalkan atau ditinggalkan? Nah, ada yang enak. Tapi pasti dua ini ditempuh. Selagi kita bergantung kepada sebab akibat, selagi jiwa berharap kepada dunia, ujungnya itu meninggalkan atau ditinggalkan. Dua-duanya tak enak. Sebuah hukum kepastian yang pasti berjumpa tiap diri. Maka kata ulama hakikat, kalau engkau gantungkan harapan engkau kepada alam ini, siap-siap untuk kecewa. Mengapa kecewa? Andai kata engkau gantungkan cinta engkau, harapan engkau secara mutlak kepada manusia, siap-siap kecewa. Karena manusia itu pelupa. Nama saja manusia. Mengapa insan bernama insan? Karena salah satu sifatnya lupa. Jangan heran nanti, Pak, apa yang tidak saya buat, Pak Ustaz? Air susu dibalas di tuba, masih mendingan ada balasannya. Ini tidak ada balas apa-apa. Cepat sekali lupanya. Sudah saya bantu, sudah saya tolong, tapi panas setahun hilang karena hujan sehari. Macam-macam lah bahasa pepatah. Mengapa memang lupa? Jangankan menolong orang lain, darah daging kita, maaf nanti Bapak kecewa, yang kita habis-habisan untuk dia, kadangkala dia juga melupakan. Akhirnya kita kecewa. Apa arti hidup ini? Apa pengorbanan saya? Ternyata pengorbanan saya, perjuangan saya sia-sia. Nah, itu sifat manusia. Nah, supaya berpindah dari pandangan asbab kepada tajrid, dari pandangan syariat kepada pandangan ma'rifatullah, ada proses latihannya. Bapak Ibu, nanti makan nasi apa lontong? Hah? Lontong. Umpama. Andai kata kita makan lontong nanti, kita jumpa lontong itu enak, ya kan? Ketika Bapak Ibu makan lontong enak, yang ditanya siapa yang buat? Yang lebih dahsyat lagi, muncul pula memori-memori lain. Ketika kita makan lontong, teringat dia sama maknya. Ibu siapa Ustaz kayak ini pula lontongnya. Bahkan pada ibunya sudah meninggal, hadir ibunya dalam rasa. Bayangkan. Ketika kita makan lontong enak, makanan enak, yang ditanya siapa yang bikin. Ketika kita menengok tulisan indah, oh bagus betul tulisan ini, kita tanya siapa yang nulis. Bagus betul tulisannya Ustaz. Ketika kita menengok Bapak pakai baju bagus, Bapak tanya nih modelnya menarik nih Pak, di mana bikinnya, siapa yang jahit. Kalau adalah orang makan lontong tapi memuji lontong saja, itu aneh itu. Oh lontong enaknya di kau, itu bermasalah ya. Nah itu kalau orang makan lontong yang dipuji lontong, itu pandangan asbab. Nah, saya tambah satu lagi. Para ilmuwan yang merasa sudah luar biasa melakukan penelitian, ini pandangan asbab masih. Sampai-sampai mereka bikin film dokumenter. Pernah lihat mana? Diteliti yang binatang kecil, semut dikaji, ini mendatang melata difilmkan, gajah dibahas, sejak lahir sampai mati dikajinya. Ini semut luar biasa, cara berkembangnya seperti ini, cara mencari makannya seperti ini, kerjasamanya seperti ini. Tapi karena dia tidak terbimbing oleh wahyu, yang diteliti semut, yang dikaji semut, yang dipuji semut. Ini semut luar biasa karena dia memiliki kemampuan dan segala macam. Sebelum manusia menjumpai alat komunikasi, ternyata semut punya alat komunikasi yang luar biasa, karena di kepalanya ada dua
antene ya. Yang dengan itu dia bisa saling berhubungan. Ketika semut jumpa sekelompok makanan, dia akan mengirim pesan ke kawannya supaya dia mengasih sinyal ini ada makanan. Kalau itu hebat tuh. Ngapa hebatnya? Semut Pak kalau jumpa rezeki kasih tahu kawan. Kalau orang jumpa rezeki, yang kasih tahu kawan. Tapi sayangnya yang dikaji semut, yang dipuji, pernah enggak dia bertanya? Semut itu hebat, cara berkomunikasinya hebat. Pertanyaannya, di mana semut itu belajar? Sekolahnya di mana? Itu alat komunikasinya itu beli di pasar mana? Ketika ada kenal orang gravitasi, mengapa benda jatuh dari atas ke bawah? Karena ada gravitasi. Mengapa ada gravitasi? Ilmuwan tidak bisa jawab. Lalu yang bisa jawab itu nur hidayah Allah. Allahu nur samawati wal ard. Ketika akal terbimbing oleh wahyu, maka pandangannya menjadi pandangan tajrib. Untuk tingkat awal saja, ketika kita makan lontong saja, kita tanya siapa yang buat. Ketika menengok tulisan, kita tanya siapa yang nulis. Hebat. Apa kata ulama? Mengapa engkau ketika menengok alamnya lebih dahsyat daripada itu, tidak engkau tanya siapa yang buat? Itu yang pandangan ma'rifat, Pak. Kan tidak susah-susah kali itu ilmu tasawuf itu. Ketika dipandang diri ini tak terpandang kebesaran Allah, itu Bapak asbab namanya. Yang dilihat diri, yang dikaji diri, yang dipuji diri, yang disanjung, itu asbab. Kayak lontong, maka lontong muji lontong. Tapi ternyata ketika dipandang diri, ditilik alam ini, maka ternyata tidak ada apa-apanya diri ini. Yang berkuasa, yang menentukan, yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam tradisi-tradisi surau, kalau sekarang pesantren namanya, itu para ulama-ulama kita di negeri Melayu ini Pak suka berpantun, tapi untuk mendudukkan ma'rifat itu, karena mungkin berhadapan juga dengan masyarakat banyak, dia berpantun untuk memvariasikan supaya indahnya bagaimana bertajrid, bermakrifat kepada Allah. Apa katanya? Ini pandangan tajrid ini. Orang pagai mengambil rotan, rotan diambil ke tali sauh. Kalau tak pandai mengingat Tuhan, makin diingat makin jauh. Allahu Akbar, tak kemana-mana sampainya. Tapi sebelum saya lanjut ini, kajian ini bahasanya ini untuk meningkatkan kualitas, jangan dibalik. Apapun kualitas ibadah manusia itu sudah luar biasa. Ini untuk tingkat awal. Kadang-kadang salah-salah campur ini Pak. Ada orang baru sedikit mengaji ilmu hakikat, sedikit mengenal ilmu ma'rifat, syariat pula yang dikacau-kacaukannya. Ini sekarang tasawuf itu terfitnah luar biasa. Luar biasa. Mengapa orang takut mengaji tariqah tasawuf? Karena banyak yang aneh-aneh distempel pakai itu. Apalagi di YouTube sekarang banyak aneh-aneh. Mengaku ma'rifat tapi tidak sholat, ini tariqat. Saya jumpa betul di pengalaman pribadi. Dia mengaku kajinya sudah putus itu sampai mungkin maksudnya. Saya Pak Ustadz, tasawuf sudah selesai saya kaji, syariat sudah selesai, sekarang kajian saya tauhid. Senyum saya dengarnya, karena dia masih kerabat. Kata saya, kau ini hebat, saya angkat tangan. Saya rasanya dari kecil sekolah agama terus, tak pernah menyimpang. Sampai hari ini sekolah aja terus. Jangankan tamat mengkaji tasawuf, jangankan tamat mengkaji syariat, pinggirnya saja saya belum selesai. Sekolah aja terus dari kecil sampai besar. Saya, kau tukang buat nasi goreng, kau bilang pula syariat selesai, tasawuf selesai. Karena saya kawan, saya bilang, jangan-jangan kau belajar pantun ini. Kau bilang pula tariqah, kau bilang pula hakikat ma'rifat. Jangan-jangan kau tidak belajar. Kamu bilang selesai kaji saya itu kan cuma syariat.
Kalau bahasa kampus itu syariat itu fikih, saya bilang. Kau bilang kaji syariat selesai, berarti kau lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Tapi kalau saya yang jual kelapa sini mungkin tuh. Nah, rupanya memang iya. Dapat pantun-pantun, kaji-kaji ya nih, maaf jangan. Kalau ada yang punya pegangan jangan tersinggung nih. Kalau tersinggung memang sengaja saya bilang, tapi gimana? Yang dibilang kaji-kaji hakikat itu Pak, itu nanti bahasa orang awam kebatinan. Kebatinan ini maksud bukan ayat pula. Nih contoh saya. Kalau ada Bapak kita saling terbuka, ada apa-apa. Yang duduk ini orang kota apa orang kampung ini? Susah ngakunya. Ya, pokoknya orang kampung bergaya kota lah. Ya kan? Tidak kampungan berarti. Bapak Ibu, ketika Bapak dulu pernah mungkin mau merantau atau pergi pindah ke suatu negeri, Bapak belajar ke si A. Kalau orang Melayu menyebut pagar diri, penjaga badan, ilmu ini, pembuka aura, ya kan? Di kampung sana namanya pemanis. Yang diajarnya doa apa mantra? Kan? Coba periksa kurikulum kita lagi. Sepaket itu Pak. Saya lihatlah ada pembuka aura di kampung saya namanya pemanis. Itu apa pemanis? Dipakainya minyak Pak. Wudhu tidak pernah dipasang, minyak tiap hari dipasangnya. Kada datuknya, ini panak pegangan ini bagus. Apa itu? Oh, bukan sembarang. Saya lihat kau ganteng, cuma auranya kurang. Ibu-ibu segala ibu-ibu ini cantik, cuma auranya nak muncul. Dan bagaimana caranya itu? Ini pakai minyak. Dibacalah pantun, dibaca doa tak mau hafal, ngaji tak pandai, dikasih pantun. Ayatnya cuma 2, Bismillah 1, La ilallah 1, lumayan lah. Bismillahir, ini contoh saja, jangan banyak. Karena dicontohkan apa nak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Dipatah paku 3 patah, dipatah sebelah kiri, melangkah aku tiap langkah. Dikandung cahaya matahari, cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya baginda Rasulullah, berkat kabul. Kayaknya tahu apa? Gimana sih? Nah, kan kita pasang. Kadang-kadang masangnya aneh-aneh. Dia pede Pak. Ke kantor pakai minyak, kemana saja minyak itu dipasang. Setelah saya kaji-kaji, rupanya ada hebatnya juga. Ternyata itu cuma sugesti, pembangkit semangat. Gitu kan? Yang kurang-kurang pede dikasih pantun itu, dia perasaan ganteng sendiri ya. Pada modelnya. Ya kata Datu itu akan hebat nih, cahaya aku udah muncul. Ngapa tak ada cahaya minyak makan dipasang mengkilat lagi? Idenya luar biasa. Cuma setelah ngaji saya bilang, itulah. Mau ke kantor pasang minyak, mau dagang pasang minyak, jumpa orang pasang minyak. Kata saya, maaf, pemanis yang paling hebat, pembuka aura yang paling luar biasa, bukan minyak. Saya mau tunjukkan doanya. Ada doa pemanis yang paling bagus. Nawaitul wudu'a li raf'al hadasil asghari adaan lillahi ta'ala. Zahir batin bercahaya bikinnya Pak. Apa tuh? Sehebat apapun aura Bapak, sebanyak apapun minyak dipasang, itu bisa menutup cahaya muka kepada Allah. Tapi pembuka aura yang paling dasar adalah air wudu. Cuma kan kayak tadi, dibilangnya itu yang tarikat itu. Salat enggak, minyak dipasang. Cacat pula ilmu tarikat. Itu contoh saja satu. Ditanya lagi, kamu kalau ke kantor usaha segala macam itu jangan sembarang langkah saja. Ini ilmu langkah lagi. Ya sembarang langkah jatuh lah dia. Melangkah itu hati-hati. Ingat diri, ingat Allah. Bahasanya bagus. Ditanya sama saya, apa yang bagus doa melangkah Pak Ustaz? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dari wajah saja tidak yakin dia, itu biasa tuh Pak Ustaz.
Maksudnya biasa gimana? Oh, dari dulu tuh anak-anak MDA pun mengaji itu. Yang agak paten lah, yang agak paten. Na'udzu biwajhillahil karim bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Alun jo yakin ya, Pak? Maksud Bapak bertanya atau membanding ini? Waduh ke Pak Ustaz. Lalu simpan aja balik. Tengok, coba tengok ni. Kau tak sembarangan nuntutnya Pak Ustaz. Kata saya yang tadi itu tak sembarangan nuntutnya payah nuntutnya. Ditengoklah. Pakai, hai aku melangkah bukan sembarang melangkah. Hai tanah tanailah aku. Kacau. Hai malaikat jagalah aku. Kata saya tak disuruh jaga, aku dijaganya juga nih. Kadang-kadang pakai panggil, hai sahabatku yang berempat. Bayangkan sahabatnya memang hebat dia. Hai Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Hebat kan Pak Ustaz? Kata saya, kalau memang iya ilmu kau ini hebat memang. Tapi ada bahayanya. Kalau kau panggil Jibril, kau dapat hidayah. Kalau kau panggil Israfil, dapat wahyu. Kalau Israel yang datang barang kiamnya. Nah, itu hebatnya Ustaz. Yang ayat dianggap biasa, yang kalimah dianggap biasa, yang itu dianggap luar biasa. Nah, ini kan hati-hati kan ya, Pak. Kan kajian kita tajrid ini. Nah, masuk sedikit agak pengobatan. Saya nak pandai ruqyah. Cuma kadang-kadang kan tolong Pak Ustaz. Apa katanya? Apa yang bagus dibaca Pak Ustaz kalau seperti ini? Baca Al-Fatihah. Langsung diprotesnya, wah itu lah biasa tuh Pak Ustaz. Ini hati-hati ya Pak ngomong. Ketika disuruh bacakan Al-Fatihah dianggap Masya Allah. Saya bukan nyambung sedikit. Cari ilmu Bapak yang paling tinggi, bandingkan dengan satu Al-Fatihah. Itu ayat Allah, kalam Allah, umul Quran. Cuma karena didengar tiap hari dianggap itu aja masalah. Ternyata yang luar biasa itu kayak tadi lagi. Kata saya, kau udah terbalik-balik. Yang paling luar biasa itu kalam Allah, puncak kalam Allah, la ilaha. Balik tadi, ada pandangan asbab, ada pandangan tajrid. Kalau menengok makan lontong saja kita tanya siapa yang bikin. Mengapa ketika memandang alam yang dasar ini tak terbayang dalam jiwa, dalam akal, siapa yang menciptakan ini? Maka kalau akal berjalan, kalbu terbuka, yang ditengok alam, yang dipandang gunung, yang dilihat laut, yang terbayang kebesaran la ilaha. Itu yang marifat enak tuh, Pak. Itu tafakkur jadinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Maka semua yang ada ini menjadi ayat-ayat Allah. Diri ayat Allah, langit bumi ayat Allah, alam ini semua ayat Allah. Cuma dibagi, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah, ada yang tersurat, ada yang melihat contoh kepada yang sudah, melihat tuah kepada yang menang, alam terbentang jadikan guru, la ayatil ulil albab. Semuanya ada tanda kebesaran Allah. Maka kata orang yang dalam penjelasan ilmu hakikat, yang dilihat alam, yang nampak kebesaran Allah, yang dipandang diri, nampak kekuasaan Allah. Akhirnya apa? Sombong hilang, takabur hilang. Hilanglah pandang pada alam, lenyaplah pandang pada diri, sempurna makrifat kepada Allah. Itu baru tafakur, Pak. Mana contoh? Kalau lontong saya kita tanya siapa yang bikin, tak mungkin ada gunung tanpa ada yang mengadakan. Tak mungkin ada laut tak ada yang mengadakan. Tak mungkin dalam bahasa tauhid lagi, tak mungkin sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakan. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu wajibul wujud. Biasa Bapak Ibu pernah ngaji sifat 20 nak? Halo? Jangan-jangan baru dengar pula. Kajian-kajian ini sekarang terdakwa juga nih. Akhirnya kaji ini jadi kajian anak MDA. Allah wujud,
kidam baqa mukhallafatul lil hawadisin qiyamu binafsi wadaniyah. Anak MDA mengaji sifat 20. Pas bapaknya ditanya, "Bapak ngaji sifat 20 enggak, Pak?" "Ah, jangan asal ngaji itu, Pak Ustaz, itu bahaya kajinya itu." Kata saya, masa ngaji bahaya pula? Ditakut-takuti orang ngaji. Oh, itu Pak Ustaz, kalau tak paham-paham kaji nanti bisa meleset. Namanya tak paham ya lah meleset. Tapi saya punya garansi, saya belum pernah jumpa orang galau, sesat, tersimpang, sakit karena pengajian. Justru kaji ini mengobat akal. Kalau tidak percaya, mana tuh ada petugas rumah sakit jiwa di sini. Bapak pernah ke rumah sakit jiwa enggak? Saya sekali jalan. Saya pernah juga bawa mahasiswa tuh. Kata saya, jalan-jalan yuk. Kemana? Biasanya wisata alam. Sekarang kita enggak, dari rumah sakit jiwa nanti ke penjara anak, kita pindah ke panti jompo. Nanti asik jalan-jalannya, Pak. Coba. Kata saya, kalau ada orang gila karena kaji, coba tunjukkan. Pergi kita ke RSJ itu. Nah, yang kelompok ini Pak Ustaz, ini gila karena sabu. Banyak sekarang. Ini karena narkoba ini. Oh, banyak, luar biasa. Nah, yang ini Pak, ini yang kaya jatuh miskin kemarin ada situ. Yang ikut, aku caleg ada jadi batang, aduh itu. Ada. Ini murid Bu Yanu nih Pak Ustaz. Kalau ada saya datang. Ternyata kaji ini terfitnah saja. Asal mulai mengkaji hakikat, jangan ngaji-ngaji itu bahaya. Padahal justru dengan kaji itulah bisa berjumpa mutmainnah qalbi. Contoh tadi, kalau dalam hidup yang berjumpa cuma kehebatan diri, tak terpandang besarnya Allah, sombonglah sepanjang hayat. Kan bermasalah jiwa ini nanti. Tapi ketika kita mengkaji, yang ada pasti ada yang mengadakan, maka muncul mutmainnah. Contoh-contoh. Ya. Saya nak lihat jam, kalau itu jam 1 ini saya. Saya tengok jadi tadi nak berubah. Nah, saya ulang. Kalau yang terpandang hanya hebatnya diri, takabur kita, Pak. Dan Bapak nanti makin berumur makin berhibah hati. Kalau tak pindah Bapak kita jerit, tak nampak kuasa Allah, Bapak nanti kecewa kepada diri. Jangan tersinggung ini. Ada nak yang mau tua di sini? Mau tak mau udah tua pula. Maaf ini. Kalau tidak duduk dalam ilmu-ilmu hakikat, Bapak nanti kecewa kepada diri. Ibu nanti berhibah hati, apalagi nanti tulul amal, berpikir yang tidak-tidak. Yang salah kaca apa muka, Bu? Kalau disalahkan kaca, begitu galau dia tuh. Oh, kaca salah begini. Kalau disalahkan muka, bermasalah jiwa karena kecewa dalam hidup. Kau bukan yang dulu lagi. Tapi kalau orang bermakrifat kepada Allah, tidak gitu dia. Fisik tidak sekuat dulu, wajah tidak seganteng dulu, mata tidak seterang dulu. Kalau masih kajinya asbab, Bapak kecewa. Mengapa aku nak model dulu lagi? Tapi kalau orang mengaji tajrid, ketika diri mulai berubah, tidak sekuat dulu, tidak sehebat dulu, menandakan apa? Bahwa kita tidak berkuasa kepada diri. Kita bukan yang punya diri, kita tidak menentukan diri. Yang berkuasa la ilaha illallah. Baru enak dia. Nanti kalau bertanya, kok nak laju lari lagi, Pak? Bukan milik saya. Mengapa tidak sekuat dulu? Bukan punya kita. Kalau enggak nanti Bapak jadi ini, emosi tinggi, gampang tersinggung. Apa cerita Pak? Aja banyak cerita Pak Ustaz. Marah aja isi perutnya. Karena dia merasa mengapa enggak dulu lagi. Tapi ketika diri dipandang, saya sudah 70, tidak seperti 17. Kita lihat, ya Allah, ternyata yang hebat bukan saya, yang menentukan bukan saya, yang berkuasa bukan saya, yang berkuasa zat yang bernama Allah. Maka zikirlah dia kalbunya, hasbunallah ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu tafakur dia. Mungkin dilihat alam ini, mungkin menjadi alat untuk tafakur. Yang dipandang diri, yang terlihat kebesaran Allah. Baru zikirnya enak. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilah. Apa yang ditidakkan? Tidak ada yang hebat, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang berkehendak melainkan Allah. Manusia boleh punya keinginan, tapi yang berlaku pasti kehendak Allah. Manusia boleh punya keegoan dan berkuasa, tetapi Allah. Maka muncullah sebuah kaidah. Berapa menit sudah lagi? Nanti kita buka tanya jawab. Ada 5 menit? Hah? Ada. Muncullah kaidah. Nah, mudah-mudahan kaidah ini paham. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ini kaidah ini selalu dibaca oleh orang kaum sufi. Siapa yang kenal akan dirinya, dia akan tahu siapa Tuhannya. Apa kata Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri dalam kitabnya Tanbihul Masi? Apa uraiannya? Siapa yang tahu dirinya kecil, maka dia akan tahu kebesaran Allah. Siapa yang tahu dirinya lemah, maka dia akan tahu yang maha kuat. Siapa yang pandai tahukan kehinaan diri, maka itu yang pandai memuliakan Allah. Sebaliknya, kalau terasa hebatnya diri, hilang hebatnya Allah. Terasa besarnya diri, tak pandai membesarkan Allah. Terasa mulianya diri, tak pandai memuliakan Allah. Nah, dempet dia. Jadi syirik khafi dia, syirik tersembunyi. Tapi ketika terasa kecilnya diri, yang berkuasa Allah, maka itulah kita tenggelam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dulu. Kita tanya jawab sedikit. Ada asbab, ada tajrid, ada pandangan duniawiyah, ada pandangan hakikat. Yang mempunyai pandangan tajrid ini hanyalah kita orang Islam atau diri yang terbimbing oleh wahyu, taufik dan hidayah Allah. Secerdas-cerdas orang kafir, dia tidak akan pernah sampai kepada Allah. Buktinya para ilmuwan itu banyak yang pintar, ahli fisika banyak pintar, tapi dia tidak pernah mengakui besarnya Allah. Yang dipuji, yang dikaji alam, yang dipuji alam. Nah, itu yang kafir. Tapi orang Islam yang dilihat alam, yang dibesarkan Allah. Ruku'lah kita, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Silakan, ada pertanyaan, protes juga boleh, silakan. Halo, atau mungkin cukup? Dah. Kita sudahi, sama-sama mengakui kebesaran Allah. Dan Islam ini lengkap luar biasa. Zahir kita, akal kita, kalbu kita, roh kita, semua kita pujikan kepada Allah. Lidah menyebut kalam Allah, pikiran memuji kebesaran Allah, kalbu merasakan besarnya Allah. Insya Allah roh kita akan pulang kepada Allah. Kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.